Shalom anak-anak Miss, salam sehat, salam adaptasi. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tematik kita. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami tunduk berdoa padamu. Ya Tuhan, sebentar kami ingin belajar. Sertailah dan bimbinglah kami, agar kami bisa belajar dan mencerna materi yang diberikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari tematik tema 4, berbagai pekerjaan, dengan subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Nah, hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran muatan IPA, yaitu materi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Hari ini, Miss akan membahas mengenai dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nah, anak-anak Miss, berbicara mengenai teknologi dibutuhkan kita sebagai manusia untuk menunjang setiap pekerjaan atau memudahkan setiap jenis pekerjaan. Nah, ada 2 jenis pekerjaan yang menggunakan teknologi, yaitu menggunakan teknologi modern dan teknologi tradisional. Nah, di zaman kita sekarang ini, yaitu zaman modern, penggunaan teknologi modern sangat bermanfaat. Salah satunya adalah memudahkan kita melakukan pekerjaan dan menghemat waktu dan biaya. Akan tetapi, jika kita gunakan teknologi modern secara kurang bijak, maka akan memiliki dampak negatifnya, seperti pencemaran dan juga kerusakan lingkungan alam. Sebaliknya, jika pemanfaatan teknologi kita lakukan secara bijak, dapat menjaga kelestarian alam. Nah, salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah pekerjaan sebagai nelayan. Nelayan adalah salah satu jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pantai ataupun laut. Nelayan bekerja dengan menangkap ikan maupun hewan laut lainnya untuk dijual. Nah, anak-anak Miss, berdasarkan jenis alat yang digunakan, ada 2 jenis nelayan. Ingat ya, nak? Berdasarkan jenis alat yang digunakan, ada 2 jenis nelayan, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan alat-alat tradisional dalam menangkap ikan maupun hewan laut lainnya. Nah, anak-anak Miss, siapa di sini yang tahu apa saja alat-alat tradisional yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan? Ya, nelayan tradisional hanya menggunakan jaring dan sampan untuk menangkap ikan. Nah, sedangkan nelayan modern adalah nelayan yang sudah menggunakan teknologi tinggi dalam menangkap ikan ataupun hewan laut lainnya. Nah, contohnya alat yang digunakan adalah kapal besar, pukat harimau, dan radar yang berfungsi mendeteksi keberadaan ikan atau kita sebut GPS, Global Positioning System. Jadi fungsi GPS ini untuk melacak keberadaan ikan.
Nah, anak-anak MIS sudah tahu kan perbedaan alat tangkap nelayan tradisional dan nelayan modern? Ya, MIS ulangi kembali ya, Nak. Nelayan tradisional hanya menggunakan sampan ataupun jaring untuk menangkap ikan. Sedangkan nelayan modern menggunakan teknologi-teknologi modern seperti kapal besar, pukat harimau, dan radar atau GPS yang berfungsi mendeteksi keberadaan ikan. Nah, karena perbedaan alat yang mereka gunakan, inilah yang membuat nelayan tradisional kalah dalam hasil tangkapannya, Nak. Nelayan tradisional biasanya mendapatkan ikan dalam jumlah sedikit. Hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka saja. Sedangkan nelayan modern dapat menghasilkan ikan dalam jumlah besar karena alat-alat tangkapnya sudah modern. Nah, pada zaman sekarang ini atau pada zaman modern ini, tidak jarang para nelayan menggunakan bom ikan dan pukat harimau untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Jadi anak-anak MIS, penggunaan kedua alat tangkap tersebut yaitu bom ikan dan pukat harimau sangat berdampak berbahaya bagi lingkungan. Nah, yang pertama, MIS akan membahas apa dan bagaimana pukat harimau tersebut. Pukat harimau adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal. Nah, kamu bisa perhatikan pada gambar berikut ini adalah gambar pukat harimau. Nah, alat ini bisa dipasang di samping ataupun belakang kapal. Nah, kamu bisa perhatikan ya, Nak. Pukat harimau ini merupakan alat yang efektif, namun tidak selektif atau tidak bisa kita menjadikan pilihan dalam menangkap ikan. Karena apa, Nak? Karena pukat harimau ini sifatnya merusak. Miss, merusak apa? Jadi pukat harimau ini dapat merusak terumbu karang, menimbulkan kekeruhan di dasar perairan. Jadi alat ini dapat merusak semua yang dilewatinya. Oleh karena itu, alat tangkap ini cenderung menjadi alat tangkap ikan yang bersifat merusak. Nah, yang kedua adalah bom ikan. Bom ikan ini adalah sejenis bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Jadi, penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan biota atau makhluk hidup yang berada di laut dan merusak lingkungan laut. Jadi, banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan oleh bom ikan ini, seperti menyebabkan hancurnya terumbu karang dan hancurnya habitat ikan. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga sumber daya alam laut, seperti peningkatan kesadaran kepada nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari penangkapan ikan dengan alat tangkap seperti bom ikan ataupun pukat harimau tersebut. Kemudian, melakukan rehabilitas terumbu karang. Dan melakukan penegakan hukum mengenai perikanan, khususnya dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab. Jadi, kita harus meningkatkan pengawasan dengan membuat badan khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan illegal fishing tadi, atau penggunaan alat tangkap ilegal, seperti bom ikan ataupun pukat harimau tadi. Nah, di samping itu, pengambilan sumber daya alam yang berlebihan tanpa disertai usaha pelestariannya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, rusaknya lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, Nak. Yang pertama adalah faktor alam.
Nah, faktor alam itu bisa musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang berkepanjangan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, gunung meletus, angin topan, gempa bumi, gelombang pasang, tsunami, dan kebakaran. Nah, sedangkan kerusakan lingkungan dengan faktor buatan atau bisa kita lihat dari penggunaan teknologi modern tadi, nak. Seperti menangkap ikan dengan bahan peledak, membasmi hama tanaman dengan pestisida, penebangan hutan secara liar, berburu hewan di hutan. Nah, kemudian terakhir adalah pembuatan lahan, pemukiman, dan pertanian dengan cara membakar hutan ataupun lahan. Maka dari itu, agar sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya, maka kita perlu membatasi atau menghemat penggunaannya dengan cara melakukan penebangan hutan dengan sistem tebang pilih dan menanam 10 pohon baru untuk setiap 1 pohon yang ditebang. Lalu, menanami kembali hutan-hutan yang gundul atau bisa kita sebut reboisasi. Nah, yang ketiga, upayanya adalah mencegah perburuan liar serta menerbitkan aturan tentang larangan memburu hewan dan tumbuhan langka. Kemudian, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan sebagainya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami selama belajar tadi. Semoga apa yang telah kami pelajari tadi dapat terus kami ingat dan kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Miss. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya nak. Tuhan Yesus memberkati.